Dan selamat malam saya ucapkan untuk teman-teman, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Dr. Suharyanto Liao dan saya sendiri, Andrew Liao, di dalam acara pembahasan Alkitab secara online. Kita sekarang sedang bertemu lewat Zoom, dan walaupun nanti masa PSBB nggak tahu ya, sebentar lagi akan berakhir, tetapi kita akan tetap melaksanakan pembahasan Alkitab secara online di Zoom ini, dan akan disiarkan secara live di Facebook GBIA Grafe. Dan apabila Anda sekarang sedang menonton, silakan Anda share kepada teman-teman, kepada sanak famili, siapapun yang mungkin akan tertarik untuk mendengarkan topik pada malam hari ini. Dan topik pada malam hari ini sungguh seru sekali, yaitu tulip. Apakah itu merupakan teologi atau filsafat? Bagi sebagian dari kita sudah mendengarkan, sudah mengikuti apa yang kita saksikan dari tadi siang, yaitu mengenai perdebatan tentang poin pertama dari tulipnya Calvin, yaitu total depravity. Masih ada 4 lagi, unconditional election, U, L-nya adalah limited atonement, I-nya adalah irresistible grace, kemudian P-nya adalah perseverance of the saints. Jadi ini merupakan suatu akronim yang disintesa oleh John Calvin dan merupakan suatu sistem teologi yang menjelaskan bagaimana dia melihat Allah. Oke. Sebentar ya. Jadi kita sebentar lagi akan memulai, dan kita akan mulai dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan, banyak kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk belajar firman Tuhan, untuk mencari kebenaran. Dan sambil kami menjalani kehidupan ini, kami bertemu dengan berbagai macam pengajaran. Kami tahu bahwa Engkau ingin kami menguji segala sesuatu, mengujinya dengan firman Tuhan. Dan kemudian kami memegang apa yang benar, apa yang baik. Oleh sebab itu, ketika kami membanding-bandingkan setiap pengajaran, mohon Engkau yang menyertai, mohon Engkau yang menerangi pikiran kami, sehingga kami bisa menggunakan Alkitab dengan sebaik-baiknya, sehingga kami bisa berpikir dengan lurus, dengan jernih, dan juga supaya kebenaran yang Engkau simpan di dalam Alkitab bisa tersingkapkan bagi pikiran kami. Kami berdoa untuk Dr. Suharyanto Liao yang akan memaparkan kepada kami penjelasan malam hari ini. Mohon supaya kebenaranlah yang akan disampaikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton, baik di Zoom maupun di Facebook, Anda dapat memberikan pertanyaan kepada Dr. Suharyanto Liao. Kalau di Zoom, Anda tinggal raise hand, ya, atau Anda bisa tulis di chat. Kalau Anda di Facebook, Anda bisa juga menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Maka nanti, sesudah selesai pemaparan, maka saya akan memberikan kesempatan, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk dijawab oleh Dr. Suharyanto Liao. Sekali lagi, apabila Anda sekarang sedang menonton, jangan lupa untuk share kepada teman-teman dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti penjelasan dari awal. Oke, kalau sudah siap, mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Dr. Suharyanto Liao untuk mulai penjelasannya. Halo. Ya.
Sudah masuk ya? Ya, oke. Oke, selamat malam. Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami punya prinsip. Ya. Kita tidak punya maksud negatif, ya. Tidak punya motivasi yang jahat, ya, negatif untuk memandang rendah pada berbagai denominasi atau doktrin, ya, teologi manapun. Tetapi ya, karena ada banyak pertanyaan, maka kita harus memberi tanggapan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena ya adalah panggilan kepada kami untuk menjadi terang, untuk menerangi banyak mungkin orang melalui firman Tuhan yang Tuhan percayakan. Nah, inilah ya. Jadi pada malam hari ini, tadi pagi sebenarnya ada perdebatan yang dilaksanakan. Mungkin masih ada sisa pertanyaan-pertanyaan ya oleh sebab itulah pada malam hari ini. Karena kalau debat Anda tidak bisa tanya, ya, memang tidak disediakan kesempatan untuk. Nah, malam hari ini Anda boleh bertanya. Nah, tapi start awalnya saya ingin jelaskan dulu. John Calvin, dia adalah seorang teolog yang sangat cerdas, saya katakan, dan dia mengajar. Dan pengajarannya begitu banyak. Nah, kalau Anda lihat di sini, nah ini buku yang coklat itu, yang di sana itu, yang coklat itu, ya coklat itu tulisannya John Calvin itu. Itu tulisannya John Calvin ya. Jadi satu deret itu. Ini dia pintar sekali. Ya. John Calvin itu hebat sekali, dia pintar sekali. Dia menulis banyak buku. Nah, kesimpulan dari pengajaran John Calvin oleh teolog-teolog semuanya, dan ya pengikut John Calvin juga setuju ya, bahwa kesimpulannya disimpulkan dengan nama sebuah bunga yang sekali, yaitu bunga tulip ya, yang banyak ditanam di Belanda. Tulip, jadi singkatannya TULIP. Berarti apa ini? Ternyata John Calvin mengajarkan disingkat dengan teologinya, disingkat dengan tulip. Yang T itu singkatannya dari total depravity. Total depravity ya. Kemudian yang U kan tulip. Jadi T U adalah election. Yang L ya adalah limited atonement. Nah, kemudian yang I ya itu irresistible grace. Ya. Dan yang P perseverance of the saints. Nah, jadi gini. Yang T total depravity artinya manusia sudah rusak total, ambruk total, total depravity. Total F, ya. Descent from Adam are total depraved. Ya, gitu. Nah, yang U unconditional election. Jadi unconditional election itu, unconditional itu artinya tanpa syarat, unconditional election, pemilihan. Jadi pemilihan yang tanpa syarat, sebenarnya. Unconditional election. Nah, kemudian limited itu terbatas, ya. Limited atonement, penebusan. Jadi penebusan yang terbatas. Nah, yang I itu irresistible, tidak bisa ditolak. Grace, anugerah.
Jadi irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak. Nah, yang P terakhir, perseverance of the saints, pemeliharaan orang-orang kudus. Jadi begini. Nah, 5 poin ini adalah kesimpulan teologinya John Calvin. Kesimpulan teologi. Total depravity, jadi John Calvin mengajarkan bahwa manusia sejak Adam jatuh ke dalam dosa, itu ambruk total. Ya, rusak total. Nah, ini sebenarnya kunci masalahnya ada di sini. Jadi rusak total, John Calvin menafsirkan bahwa manusia ya hanya kerusakan, kehancurannya, tidak lagi memiliki kemampuan untuk merespon. Tidak bisa lagi memberi tanggapan terhadap seruan bertobat, terhadap seruan untuk percaya, tidak bisa lagi. Ya seperti mati begitu. Nah, dari situ berangkat, ya akhirnya dia menyimpulkan bahwa supaya manusia bisa selamatkan, maka itulah unconditional election. Jadi pemilihan yang tidak yang tanpa syarat, ya. Pemilihan election unconditional, yang tanpa kondisi. Artinya Allah pilih gitu. Pilih yang tanpa syarat itu artinya begini. Tidak ada alasan mesti pilih ini kenapa? Kalau itu ada syarat, tapi ini tanpa syarat. Berarti ini masuk surga. Nah, atau mereka pakai istilahnya itu dilahirkan kembali, dilahir barukan. Barulah, artinya tadinya kan mati. Jadi dilahir barukan, barulah dia bisa menanggapi firman. Nah, semua dipilih gitu. Jadi begini, ya. Nah, pemilihan ini ya tanpa syarat. Yang tidak terpilih, ya mereka katakan bahwa tidak boleh komplain. Ya, kenapa tidak boleh komplain? Kan kamu orang berdosa, ya toh? Nah, memang kamu tidak mempunyai apa ya wewenang hak atau apapun juga boleh komplain, tidak boleh komplain, begitu. Jadi dipilih masuk surga. Nah, baru kemudian yang L, jadi limited atonement-nya yang John Calvin ajarkan itu adalah penebusan Tuhan Yesus itu terbatas katanya, limited. Jadi penebusan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, itu tidak menebus dosa seisi dunia semua orang. Limited. Limited pada apa? Limited pada orang yang dipilih saja. Nah, jadi penebusan Tuhan Yesus itu hanya kepada orang yang dipilih. Begitu. Ya. Jadi tidak menebus semua orang seisi dunia. Nah, akhirnya kan tadi T, L. Nah, oleh sebab itulah yang keempat itu irresistible grace itu artinya anugerah tidak bisa ditolak ya karena dipilih tanpa syarat. Yuk nggak bisa tolak, nggak mungkin bisa tolak. Jadi bagi Calvin orang yang dipilih masuk surga itu tidak bisa ditolak. Dan John Calvin tidak percaya manusia ada free will. Tidak ada free will. Dia bilang omong kosong itu free will. Jadi tidak ada free will. Tidak, oleh sebab itu anugerah Tuhan tidak bisa gitu. Kalau bisa tolak ada free will gitu. Ini tidak ada free will. Begitu. Nah, yang terakhir P ya. Akhirnya John Calvin mengajarkan yang P, perseverance of the saints. Jadi pemeliharaan orang-orang kudus. Nah, orang yang dipilih, yang terpilih ya, yang ditebus secara terbatas ditebus dan yang tidak bisa menolak anugerah itu tidak mungkin tidak masuk surga lagi. Karena Tuhan pasti memelihara dia sampai akhir. Nah, kalau di tengah jalan ternyata ada kekacauan, kalau lihat ada orang murtad, bagi Calvinis itu dari awal dia memang orang yang tidak dipilih. Nah, jadi mereka tidak ada yang namanya orang murtad. Begitu.
Jadi inilah inti sari dari pengajaran John Calvin. Inti sarinya. Makanya disingkat dengan tulip. Ya, repotnya itu begini. Hari ini banyak orang menyebut dirinya Calvinis. Mereka bukan percaya apa yang diajarkan oleh John Calvin lagi. Sudah modifikasi. Nah, setelah mereka modifikasi, dan kita bilang Calvinis mengajar banyak, mereka bilang, enggak gitulah. Pak Suhento ini memfitnah Calvin. Loh, saya mengutip apa yang Calvin omong, itu bukunya ada di sini. Gitu loh. Nah, kalau kamu bilang tidak begitu, ya karena kamu yang sudah mau modifikasi itu, bukan saya. Gitu. Oke, jadi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya apa yang diuraikan tadi, yang diajarkan oleh John Calvin, itu lebih bersifat filsafat daripada teologi. Nah, lihat urutannya itu sangat cakep, benar sekali. Total depravity, orang ambruk total, ya, rusak total, tidak bisa respon lagi terhadap impuls dari Allah, ya loh. Karena rusak, ya loh. Maka untuk diselamatkan, Allah perlu semuanya peranan dari pihak Allah. Jadi Allah yang menghidupkan orang itu dulu, diregenerate dulu, orang itu dilahirkan baru dia bisa respon. Jadi inilah masuk yang poin keduanya, ya, unconditional election. Nah, karena unconditional election, ya, mau tidak mau, ya, karena unconditional election ini mau tidak mau harus limited atonement. Harus. Sebab apa? Itu akan tidak, kalau Tuhan menebus seisi dunia, kenapa pilih sebagian gitu? Nah, itu akan bentrok di situ. Oleh sebab itu, nah, mereka karena unconditional election, dia harus limited atonement. Penebusannya terbatas gitu. Ya berarti tidak menebus semua orang, hanya menebus orang yang dipilih saja. Nah, itu sebenarnya. Ya. Maka itu mereka percaya limited atonement gitu. Dan irresistible grace harus mengikuti. Karena orang kalau dipilih bisa menolak, itu nggak mungkin. Dia pilih bagaimana, dia nggak mau gitu. Nggak bisa. Jadi anugerah tidak bisa ditolak. Dan dia harus one save, always save. Sekali selamat, pasti selamat. Kenapa? Ya karena yang namanya dipilih, bagaimana? Ya, kalau dia nanti sampai di ujung ternyata tidak selamat, gitu. Lah ini bagaimana ini? Kok Tuhan tidak sanggup untuk menjaga yang dia pilih, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu alurnya kalau Anda lihat itu ya. Itu adalah mata yang tersambung. Itu Calvinisme. Dari total depravity sampai perseverance of the saints, itu sebuah rantai. Nah, itu tidak mungkin ada orang bilang, oh ya saya cuma percaya nomor 3-nya aja. Limited atonement. No, itu tidak mungkin. Gitu. Karena ini adalah sebuah rantai. Lepas satu, lepas semuanya. Gitu. Ya tidak bisa. Nah, di mana persoalannya? Kelihatannya adalah Calvin duluan simpulkan unconditional election. Karena dia simpulkan unconditional election, maka dia harus tendang ke atas, harus total depravity. Manusia ambruk total. Dan karena manusia ambruk total dipilih unconditional, maka penebusan harus terbatas. Padahal ya, ini paling menentang Alkitab itu adalah L-nya. Paling menentang Alkitab. Penebusan yang terbatas. Ayat yang sangat terkenal yang kita semua hafal. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus berseru apa katanya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Jadi bukan dosa orang pilihan saja. Jadi it is not limited atonement. Unlimited. Ya. Unlimited. Saya bacakan beberapa ayat lagi, coba ya. Misalnya, ya loh, 1 Korintus, ya pasal yang keempat. 1 Korintus pasal 4 ayat 10 bunyinya gini. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
Apa katanya? Juru selamat semua manusia. Nah, saya pernah bicara dengan seorang yang ngaku Calvinis ya. Nggak tahu bagaimana dia ngerti apa tidak. Dia bilang, Pak, semua manusia di situ adalah orang pilihan. Nah, jadi mereka maunya. Gitu. Saya bilang, oke. Coba kita buka lagi di 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. Ya. 1 Yohanes pasal 2. Ya. Ayat 2. Bunyinya begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dosa berapa kan? Seluruh dunia. Yang Calvinis bilang, Pak Suhento, yang dimaksud dengan seluruh dunia di situ adalah orang pilihan. Nah, kalau gitu, you bacakan dia ayat apapun juga nggak ada guna. Semuanya dibilang yang dimaksud itu adalah orang pilihan. Nah, sebenarnya ya, Tuhan Yesus menebus seisi dunia. Ayat-ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Itu. Ya. Irresistible grace. Oh ya, oh banyak orang. Ternyata ya, yang tersayang sebelah Tuhan Yesus salah satunya itu menolak anugerah, yang satunya menerima. Gitu. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem. Berapa kali aku seperti seekor induk ayam yang ingin mengumpulkan kamu di bawah sayapku, tapi kamu tidak mau. Berarti menolak dong. Ya, ada banyak penolakan. Bahkan Tuhan Yesus kesal sekali dengan ahli Taurat dan lain supaya dia berkata menghujat anak manusia dia masih ada ampunnya. Nanti menghujat Roh Kudus tidak ada ampun lagi. Berarti apa? Resistible, not irresistible. Resistible grace. Menolak mereka. Nah, unconditional election. Tidak ada ayatnya. Mereka seringkali yang mereka pakai itu apa? Efesus pasal 1. Nah, coba buka Efesus pasal 1. Wadah. Efesus pasal 1 ini ayat yang paling banyak mereka. Efesus pasal 1 di sini kan. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kita baca dari ayat 3 lebih jelas. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Kalau dulu luar Kristus, nggak ada. Dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi, kita dapat segala berkat rohani di dalam surga, segala macam, itu karena kita di dalam Kristus. Di sini dikatakan, di dalam Kristus. Di luar Kristus, ya habis. Di dalam Kristus. Jadi, nah, dilanjutkan di ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Jadi Allah telah memilih kita, itu karena kita di dalam Kristus. Allah memutuskan bahwa Yesus Kristus itu adalah pokok keselamatan. Dialah juru selamat. Dialah yang dikirim untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Dan siapapun yang masuk ke dalam Kristus, dia akan terpilih, diselamatkan. Nah, cara masuknya bagaimana? Bertobat dan percaya. Pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang bertobat dan percaya akan selamat. Itu cara masuk ke dalam Kristus ya. Jadi begini, saya sudah putuskan minum air di dalam gelas ini. Semua yang di dalam gelas ini saya minum. Begitu. Jadi Allah telah memutuskan, telah menetapkan, memilih semua yang di dalam Kristus. Lalu bagaimana orang supaya bisa di dalam Kristus? Pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang bertobat dan percaya akan diselamatkan. Nah, itu baru di dalam Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih kesempatan kepada saudara sekalian untuk bertanya.
Karena tadi pagi debat tidak boleh tanya, jadi malam ini boleh tanya. Anda silakan mengeluarkan unek-unek apa saja yang mau ditanya, silakan. Oke, Andrew. Sudah ada pertanyaan? Iya. Sudah ada pertanyaan. Ini kita ada pendengar setia. Tobito Obi. Iya. Oh ya, Pak Tobito. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini ada, Pak Tobito Obi ini ada suatu pemikiran, lalu kemudian dia tuliskan dalam poin-poin. Nah, kita ikuti pemikirannya ini, ikuti pertanyaannya ini, mulai dari poin pertama ya. Jadi Tuhan tahu si A. A diketahui di masa depan akan beriman, maka pasti akan beriman kan? Tidak mungkin yang Tuhan foreknow pada A gagal. Oke, itu poin pertama. Poin keduanya, jika B... Bagaimana? Saya tadi ada terputus sedikit itu, bagaimana? Ya, A kan sudah Tuhan ketahui akan beriman. Berarti pasti beriman. Tanpa gagal. Lalu dua, jika B di foreknow oleh Tuhan tidak akan beriman, maka si B pasti tidak akan beriman. Ya kan, kalau B beriman, maka foreknowledge Tuhan salah. Tiga. Ini masuk ke pertanyaannya sekarang. Apakah yang di foreknow oleh Tuhan tidak akan beriman, maka akan disediakan penebusan bagi orang itu. Kalau disediakan, maka untuk apa? Sebab yang di foreknow oleh Tuhan pasti terjadi. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nanti habis ini. Oke. Ini harus difahaminya begini. Ya. Pihak Tuhan tahu. Pihak kita tidak. Ya. Pihak Tuhan tahu. Pihak kita tidak tahu. Dan pihak yang bersangkutan, A dan B, juga tidak tahu. Jadi yang tahu itu hanya Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu, A dan B tidak tahu. Ya. Tuhan mau baik A dan B diberitakan Injil. Diberitakan Injil. Kalau A terima disebutkan, menolak, dia binasa. Nah, di dalam kebinasaannya di neraka, dia tidak ada mesalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Injil disampaikan kepadanya. Injil disampaikan kepadanya, dan dia menolak. Tidak boleh demikian bahwa Tuhan tahu si B tidak akan terima. Ya udah, tidak usah beritakan Injil kepadanya. Kemudian dia binasa. Lalu dia akan bilang apa? Loh, kan saya, ya, saya tidak itu. Ya, artinya begini. Mengapa diputuskan tidak sampaikan kepada saya Injil? Ya, bukan saya tahu kamu tidak akan terima. Tidak bisa begitu. Ya. Itu harus keputusan saya. Harus keputusan saya. Nah, ini harus difahami dengan bahwa Tuhan menciptakan manusia yang diberikan untuk berpikir dan kehendak bebas. Mengenai Tuhan tahu, itu satu urusan tersendiri, dan sekarang orang itu sendiri memutuskan, itu urusannya dia. Begitu. Ya, jadi gini, kalau saya tahu Pak Tobito Obi ya, tidak mau makan itu, lalu saya bilang nggak usah tawarkan dia nggak makan kok. Tapi ketika semua orang lain makan, Pak Tobito bilang, kenapa nggak tawarin saya? Loh, kan saya tahu kamu nggak bisa, jangan begitu ya. Itu ya saya yang putuskan. Jangan kamu yang putuskan, saya yang putuskan. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia yang diberi kehendak bebas, Tuhan menghargai kehendak bebas manusia itu, sehingga manusia yang berkehendak bebas itu, ya, dia harus mengambil keputusan. Walaupun kita berkata bahwa sebenarnya dalam hal di mana pemerataan penyebaran Injil keselamatan ke seluruh dunia tidak merata. Mengapa tidak merata? Karena
Ya, ini ada unsur iblis. Iblis bekerja. Ada pemerintah yang dihasut-hasut untuk memblokir Injil dan lain sebagainya, sehingga Injil tidak terberitakan ke semua, merata keseluruhan. Nah, ibaratnya kalau sekarang tuh begini ya. Ini virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ini kalau ada vaksin, itu vaksin itu tergantung. Kalau vaksinnya itu pabriknya di Yerusalem, maka vaksin itu dilepas, gitu. Yang paling duluan dapat itu adalah orang-orang yang di sekitar Yerusalem. Kemudian meluas, gitu. Entah berapa lama baru sampai di Indonesia. Begitu. Nah, itu kira-kira Injil keselamatan itu jangan lupa. Oke. Nah, pertanyaan keduanya, apakah GBIA supralapsarian atau infralapsarian? Nah, ini mungkin tadi siang Tobito Obi mendengar istilah-istilah teologis ini dilempar sana, ini supra, ini infralapsarian, lalu kemudian dia bingung apa ini. Kita sebenarnya bukan supra, bukan infralapsarian, Pak. Ini mungkin Pak Soeto jelaskan sedikit singkat saja, soalnya pertanyaannya banyak. Ya. Aduh, ya. Ya. Sebenarnya begini, ya, lapsarian itu artinya kejatuhan. Jadi ini sebenarnya permainan kata-kata supra, infra, segala macam. Ya. Ini permainan kata-kata yang hampir tidak ada ayat untuk memadukan itu. Ya. Saya katakan tidak ada. Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan bahwa Calvin itu filsafat gitu. Karena nggak ada cocok-cocok ayatnya, itu sulit gitu. Ya, itu supralapsarian di mana ayatnya gitu. Infralapsarian di mana ayatnya gitu kan. Ini nggak bisa ketemu dia punya ayatnya gitu. Nah, oleh sebab itu ya sebenarnya kami kalau tanya GBI Agrave, kami tidak bermain filsafat sebenarnya. Kenapa kami tidak bermain filsafat? Kita ini menyampaikan doktrin, teologi ya. Nah, apa beda filsafat dengan teologi? Kalau filsafat itu berpikir tidak ada batasnya. Filsafat itu berpikir tidak ada batasnya sama sekali. Nah, sedangkan teologi itu ada batasnya. Teologi itu batasnya itu Alkitab, gitu. Alkitab. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa tanpa ada ayat Alkitab yang mendukungnya. Sedangkan si filsafat, ya, dia susun dulu, dia punya nalarnya, gitu. Dia susun, dia punya nalarnya. Dia nggak mau tahu ada ayat apa tidak. Ya, nalarnya begini katanya. Lah kita bilang bisa, ini kan teologi, gitu, doktrin, ya. Kesimpulan itu ditarik harus ada dasar Alkitabnya, ada ayatnya begitu. Oke ya. Jadi kita bukan supra infra lapsarian begitu. Kita doktrin yang sesuai dengan Alkitab. Itulah slogan kita, Alkitabiah. Begitu. Oke. Ya. Tobito Obi masih ada banyak pertanyaan, tapi dua dulu ini ya Pak ya. Kita giliran kasih kesempatan sama teman-teman yang lain. Oke, ada pertanyaan dari Abdul Tomat. Shalom, selamat malam Bapak, mohon pencerahannya. Ya. Elohim telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Firman, turun sebagai manusia. Ini dia ya Markus 4 ayat 1 sampai 20 tentang hal penabur. Dia mau tanya, apakah siapakah yang dimaksud penabur dalam perumpamaan tersebut? Ini singkat saja Pak Soento. Itu yang perumpamaan. Sebenarnya di dalam Matius 14, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, gitu. Anak manusia katanya. Yang tabur benih gandum, gitu. Yang kemudian habis itu tabur lalang, itu si iblis katanya, menabur lalang, gitu. Oke. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Calvin Yakobus. Ini bukan Calvin Yohanes, ini Calvin Yakobus nih ya. Dia menulis begini, ini bukti dari total depravity, lalu mengutip Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Oke, ini adalah ayat yang klasik dipakai di dalam total depravity ya. Tidak akan saya bacakan semuanya, kita semua sudah tahu.
Jadi argumentasi dari Calvin Ya. Yakobus, jika Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, oleh karena manusia sudah ada di dalam dosa maksudnya, dan tercemar, masakan Pak Suhento lebih hebat dari Allah, sehingga berkata, manusia dengan kehendak bebasnya dapat menemukan Allah yang sejati. Tolong ini ditanggapi. Oh, saya tidak berkata manusia berhasil mencari Allah dan mendapatkan. Allah lah yang mencari, Allah yang mencari, Allah yang memanggil. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, coba saya bacakan ya. Saya bacakan. Makanya kita apa-apa itu pakai ayat Alkitab, ya, pakai ayat Alkitab. Nah, coba baca di ini yang ini sebentar ya, memanggil ini sebentar ya, sebentar nih, saya punya Alkitab ini agak merobek rasanya ini. Di 2 Tesalonika pasal 2 ya. Baca buka di 2 Tesalonika 2. Ada bunyi gini. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ternyata begini. Pemberitaan Injil itu adalah pemanggilan dari Allah. Itulah sebabnya misioneri-misioneri pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Itu terpanggil, ayo mari, gitulah panggilan. Jadi pemberitaan Injil memanggil, Allah memanggil. Saya jangan salah simpulkan. Saya tidak berkata manusia berhasil cari Allah dapatkan, tidak. Ya. Nah, tetapi Calvin menyimpulkan over, lebay. Kalau bahasa sekarang bilang gitu ya. Kalau Allah memanggil seperti yang Rasul Paulus ngomongkan, itu artinya manusia masih bisa respon. Betul nggak? Ya kalau dipanggil nggak bisa respon, yang manggil bodoh gitu. Ya nggak? Lalu yang manggil mayat kan gimana? Nah, kenapa dipanggil? Karena masih bisa respon. Jadi pemberitaan Injil ke suku-suku yang sudah menyembah berhala yang dengan segala macam mistik, pemberitaan Injil itu adalah pemanggilan dari Allah. Ini Alkitab yang mengatakan. Begitu. Nah, makanya saya berkata bahwa total depravity-nya Calvin itu over. Ya betul. Semua orang sudah jatuh dalam, sudah hilang kemuliaan. Tidak ada yang mencari. Tetapi Allah yang mencari manusia. Tuhan Yesus yang sendiri yang berkata, ya, coba buka. Nah, ini lagi. Lukas 19. Nah, Lukas 19 ngomong apa? Aduh, Lukas 19. Ya. Lukas 19. Ayat yang ke-10. Ini terkenal, Kius. Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah mencari manusia. Dan mengutus penginjil, rasul, misioneri semua pergi mencari manusia. Dan manusia memberi tanggapan, respon terhadap panggilan Injil. Oke, silakan yang lain. Oke, jadi ya intinya yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita di dalam Alkitab, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya walaupun manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap manusia. Nah, bukan hanya kesempatan bagi sebagian manusia. Oke.
Melanjutkan dari Tobito Obi. Selamat malam Pak Soento. Maranatha, mau tanya. Selamat malam. Menurut GBIA, predestinasi ialah foreknow, seperti pada ayat ini. Lalu dia kutip di Roma pasal 8 ayat 31 ya. For whom he did foreknew, he also did predestinate. Yep. Artinya predestinasi yang berada dalam Kristus artinya conditional election. Ya, oke lah. Pertanyaannya, sejak kapan Tuhan tahu si A berada dalam Kristus, lalu si B pasti tidak akan berada dalam Kristus? Sejak kapan? Sejak dalam kekekalan. Oke. Kemudian, 2. Predestinasi masuk surga, apakah ditetapkan sejak kekekalan sebelum si A lahir, ataukah saat si A sudah mati? Nggak mungkin ditetapkan sesudah mati ya, ini agak membingungkan. 3. No. Ini kesalahannya demikian, ya. Jadi Tuhan tidak pernah menetapkan orang masuk surga. Tuhan tahu saja bahwa orang ini akan percaya, orang ini tidak. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang tetapkan. Itu salah itu. Kalau Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang salah. Tuhan tidak. Jadi begini, Calvinis selalu berargumentasi kalau Tuhan tahu berarti Tuhan tetapkan. No, itu bukan begitu. Tuhan tahu tidak harus menetapkan. Tuhan tahu, tapi bukan Tuhan tetapkan. Putuskan. Begitu. Oke. Lalu, 3. Jika Tuhan tahu si A akan beriman, maka pasti beriman, ya kan? Berarti yang Tuhan foreknow tidak mungkin gagal, berarti karunia yang Tuhan berikan kepada dia itu irresistible. Nah. Itu tadi kan sudah dibantah. Salah. Ya, Tuhan tahu, tapi bukan Tuhan yang tentukan dia percaya. Bukan. Ya. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu dia akan tolak. Ya kan resistible. Ya, Tuhan juga tahu dia akan tolak. Bagi yang mau tolak, Tuhan juga tahu dia akan tolak. Berarti resistible grace. Begitu. Ya, Jadi ini menjawab sekaligus pertanyaan nomor 4 dan 5. Jadi saya mau jelaskan lagi apa yang Pak Soento katakan tadi, bahwa apa yang Tuhan ketahui, jangan disamakan dengan apa yang Tuhan tetapkan. Ya, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Bukan berarti Tuhan menetapkan segala sesuatu. Oke? Contohnya, Pak Stephen tadi pagi sudah jelaskan bahwa ada hal yang tidak Tuhan tetapkan. Contohnya adalah dosa. Ya, yang dikutip dari Yeremia pasal 19 ayat 5, ketika orang Israel mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok dengan membakar anak-anak mereka, Allah murka dan berkata bahwa hal-hal tersebut tidak pernah muncul di hati Tuhan, tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah Tuhan inginkan. Apalagi ditetapkan oleh Tuhan. Oke. Begini. Hal yang sangat parah sekali adalah karena Calvin tidak dapat membedakan 4 hal ini. Yang Tuhan ketahui, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan, dan yang Tuhan tetapkan. Coba. Tuhan ketahui, yang Tuhan izinkan, dan yang Tuhan inginkan, dan yang Tuhan tetapkan. Segala hal Tuhan tahu. Dia Maha tahu. Yang Tuhan izinkan. Tidak ada satu ekor pun burung jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Dan yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah mendosa. Tuhan tidak pernah menginginkan kejahatan. Ya, Tuhan tidak pernah menginginkan keburukan. Dia Tuhan yang Maha Kudus. Terlebih lagi yang Tuhan tetapkan. Ini urusan besar yang Tuhan tetapkan. Nah, oleh John Calvin ini digabungkan jadi satu. Jadi kacau balau. Sehingga akhirnya jadi menyimpulkan Tuhan menetapkan dosa. Bahkan Adam jatuh dalam
dosa, Tuhan yang tetap. Saya tidak mau memfitnah Calvin loh. Itu ada di bukunya ditulis begitu. Bahwa Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang tetapkan. Dan pada waktu Adam jatuh, Tuhan senang katanya. Waduh, kacau sekali saya bilang. Saya baca itu kacau sekali ini. Nah, banyak Calvinis, mereka tidak pernah baca buku Calvin, mereka marah-marah sama saya. Loh, kamu pernah nggak baca apa yang Calvin tulis gitu loh. Persoalannya kan begitu. Mengapa dia menyimpulkan demikian? Karena dia simpel, gitu. Ya semua yang Tuhan tahu sudah Tuhan tetapkan. Jadi semuanya hal yang Tuhan tahu Tuhan tetapkan. Lah, termasuk semua dosa kan Tuhan tahu gitu. Ya, ini mau demo di Amerika, mau di Indonesia, mau di mana kan Tuhan tahu. Nah, siapa bunuh siapa, perempuan diperkosa 10 orang kan Tuhan tahu. Jadi dia masukkan semuanya Tuhan yang tetapkan. Nah, itu enggak benar. Nah, itu salah. Gitu. Ya, jadi yang Tuhan tahu dengan Tuhan tetapkan itu jauh. Tuhan hanya menetapkan hal-hal yang prinsip-prinsip. Seperti kita katakan ini, ya, bahwa menciptakan manusia yang seperti dirinya loh, seperti dirinya, sesuai dengan gambar dan peta Allah, seperti dirinya. Nah, diciptakan. Artinya yang bisa berpikir, yang punya kemampuan untuk memilih dan lain sebagainya. Itu ketetapan. Nah, atas ketetapan-ketetapan, ya, atas ketetapan-ketetapan Tuhan tidak berubah. Tidak. Ya. Mengapa? Ya, ada orang tanya sama saya, Pak Suwento, adakah hal yang Tuhan tidak dapat lakukan? Ada. Oh, kan Tuhan Maha Kuasa. Iya, ada yang Tuhan tidak dapat lakukan. Apa itu? Satu. Alkitab sendiri yang mengatakan, ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini yang Tuhan tidak dapat. Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, itu di 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ini yang Tuhan tidak dapat lakukan. Yaitu apa? Dia tidak dapat berubah. Dia tidak, oh dulu begini, nggak usah, sekarang jadi begini aja. No. Ya. Nah, jadi apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan tidak ubah lagi. Tapi apa yang Tuhan inginkan, ya, Tuhan tidak pernah menginginkan hal yang buruk, yang jahat, yang dosa. Tuhan tidak pernah menginginkan dosa. Yang Tuhan izinkan, termasuk keinginan hati manusia yang membangkang dia, Tuhan izinkan. Mengapa? Karena ketetapan Tuhan, manusia itu berkehendak bebas. Begitu. Ya. Oke, silakan. Lagi. Menarik sekali. Oke, ini lalu Pak Abdul Tomat memberikan sedikit penjelasan tentang pertanyaannya tadi. Kan tadi dia tanya ada penabur ya kan? Lalu di Markus itu katanya, kalau penabur ini Tuhan Yesus, lalu dia apakah sengaja menabur di tempat yang berbatu-batu, di pinggir jalan, di tempat yang semak duri, kalau dia sudah tahu bahwa di situ tidak akan tumbuh? Sebenarnya, ya, Mas Abdul Tomat, begini, yang penaburnya kan Tuhan Yesus. Sedang tanah itu sebenarnya itu adalah mengumpamakan orang, ya, bukan tanah begitu. Jadi begini, ya, hati manusia, ya, itu ada yang sangat ini. Begini, sikap hati manusia itulah yang menentukan dia itu batu apa tepi jalan atau tanah subur atau yang berduri. Itu kondisi hati orang. Begini, murid-muridnya kemudian datang kepada sang guru tanya, ya, guru, kenapa mengajar pakai perumpamaan terus? Gitu. Ini orang-orang kelihatannya pada bingung ini. Nah, Tuhan Yesus ngomong begini, kepada kamu diberikan karunia untuk memahami kebenaran, kepada mereka tidak. Sebab apa? Barang siapa yang mempunyai, kepada
akan diberi. Simpan, yang tidak punya akan diambil. Sampai yang terakhir dia punya. Jadi begini. Nah, kita lihat ya. Jenis tanahnya bukan Tuhan yang tentukan. Jenis tanahnya bukan Tuhan yang tentukan. Tapi orang itu sendiri yang menentukan. Apakah hatinya itu tepi jalan, berbatu, tanah tempat banyak duri, atau tanah yang subur. Dia yang benar. Yaitu apa? Dia mempunyai keinginan tahu akan kebenaran, maka akan ditambahkan kepadanya. Kalau tidak punya keinginan tahu akan kebenaran, sampai apa yang ada padanya terakhir akan diambil nyawanya. Nah, jadi keinginan tahu akan kebenaran itulah yang akan merubah hati orang dari tanah batu berubah menjadi tanah yang subur. Sebenarnya itu. Jadi jangan salahkan yang nabur. Karena ini perumpamaan. Jadi tanah itu, ya, dia berbatu kah, tapi jalan kah, ya, semak duri kah, yang subur kah, orang itu sendiri yang tentukan. Begitu. Oke. Justru di dalam filsafat Calvinisme, saya dapatkan lebih aneh lagi bahwa Tuhan yang menetapkan bahwa ada orang yang menjadi pinggir jalan, Tuhan menetapkan ada orang yang jadi tanah berbatu, jadi tanah bersemak duri, lalu kemudian Tuhan yang tetapkan ada burung yang datang, lalu mematuk benih itu, lalu Tuhan yang tetapkan bahwa ada matahari yang bersinar terik, lalu kemudian membuat tidak berakar, tidak tumbuh, ya. Lalu Tuhan yang menumbuhkan semak duri. Ini jadi Tuhan apa ini? Ya, kan, jadi ini akhirnya kesalahan dituduh pada Tuhan. Ya, inilah yang sulit kita pahami dan tidak bisa direkonsiliasi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Dan tidak mau ada satu orang pun binasa. Bahkan Allah sabar. Walaupun sebagian orang menganggapnya sebagai kelalaian. Malahan Tuhan lebih sabar dari manusia, lebih ingin daripada manusia. Bahwa semua manusia bertobat. Tidak ada satupun yang binasa. Oke. Ini, masih ada pertanyaan. Makanya Devhan tulis satu buku yang berjudul kasih Allah, kasih yang bagaimana gitu. Itu kasih yang begini, mau kasih permen, orangnya lagi mau makan diambil kembali gitu. Iya. Itu tadi Pak Soeharto putus-putus, saya sambung. Itu Pak Soeharto mengutip judul dari buku yang ditulis oleh Dave Hunt. Judulnya adalah What Love Is This. Ya. Oke. Ini makanya luar biasa sekali. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis baik oleh orang Calvinis maupun orang-orang yang sudah mempelajari tentang Calvinisme, kita dapatkan esensi dari Calvinisme itu sendiri, ya. Ini Calvin Jacobus masih melanjutkan yang tadi, ya. Apakah Tuhan dalam mengizinkan segala sesuatu terjadi itu melibatkan aspek kehendak di dalam diri Allah? Ini terus terang saya sendiri nggak ngerti apa maksud pertanyaannya. Jika andai kata tidak, mengapa hal-hal buruk dalam sejarah Israel itu terjadi seperti dalam contoh kitab Yeremia? Kenapa? Ya, kalau Tuhan mengizinkan, ya, maksudnya kalau Tuhan punya kehendak, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang di luar kehendaknya terjadi? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, nah, sebenarnya ini sudah dijawab tadi, karena Tuhan menghormati, menghargai kehendak bebas yang Dia berikan kepada manusia. Oh, dia mau begitu kok. Coba bayangkan, ya, 12 pengintai dikirim masuk ke tanah Kanaan, ya kan? Anda
sudah tahu ceritanya. Balik-balik mereka, 10-nya itu ngasih laporan yang negatif ini. Kita nggak bisa masuk katanya. Itu raksasa semua di sana. Gitu. Kita itu kayak belalang. 10 orang ya. Cuma 2 yang bilang apa? Enggak. Kita bisa masuk kok. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, kita masuk. Pasti masuk. Yaitu siapa? Joshua dan Kaleb. Gitu. Nah, ternyata demokrasi menang 10 dari gitu. Karena Yahudi semuanya jadi lebih mendengarkan yang 10. Ya, kalau mereka mau ambil batu, mau lemparin ini Yosua dan Kaleb, Tuhan marah. Ya udah, mereka nggak mau masuk, kehendak mereka dihormatin. Ya udah, nggak usah masuk, putar-putar aja 40 tahun gitu. Ya kan? Putar-putar gitu. Sampai yang umur 20 tahun ke atas mati semua. Ya karena kalian nggak mau masuk, ya udah putar aja gitu. Begitu. Ya jadi Tuhan mau mereka masuk, ya mau. Tuhan mau mereka masuk. Mereka nggak mau masuk, ya udah Tuhan hargai. Nggak mau masuk kan? Ya udah mau putar-putar, ya udah putar-putar. Sekarang begitu, ya oke. Jadi peristiwa yang di luar kehendak Allah itu merupakan konsekuensi dari kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia. Benar begitu, Dr. Sentolio? Betul, ya. Ya karena Tuhan sudah tetapkan, manusia dikasih kehendak bebas gitu. Hargai kehendak bebas. Begitu. Jadi peristiwa yang di luar kehendak Tuhan yang merupakan konsekuensi dari kehendak bebas itu sudah diantisipasi oleh Tuhan sebelumnya ya? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Nah, sekarang tuh ini, Calvinis selalu mau hubungkan Tuhan tahu dan Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Tuhan tidak ini aja tempelingin mereka semuanya suruh masuk gitu? Waduh. Persoalannya Bileam ya. Bileam itu ya. Bileam tuh hatinya tuh mau pergi ke tempat barat karena udah digotongin emas cukup banyak gitu. Tapi dia pura-pura tanya Tuhan, boleh nggak dia pergi? Tuhan kan tahu hatinya mau pergi. Ya, pergi aja lah sesuai dengan hatimu. Sampai keledainya sudah tabrak dinding, dia, mau, saya pulang aja deh kalau gitu, adanya. Padahal hatinya mau, Tuhan tahu hatinya. Ayolah, pergi aja. Akhirnya sampai di teban barat, Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu belokkan lidahnya. Tapi Tuhan menghargai kehendak hatinya. Nah, ini, camkan coba. Tuhan sanggup membelokkan lidahnya. Nah, akhirnya pada waktu dia kutuk, keluar berkat. Gitu. Tapi Tuhan menghargai kehendak hatinya. Karena kehendak hati yang bebas, itu ketetapan Tuhan. Gitu. Ya, oke. Oke, wow. Berat. Oke, ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang seru-seru lagi. Ada pertanyaan yang agak ringan sedikit dari Noverina Solihin dan dilanjutkan oleh Tantio Prasetyo. Ya. Jadi pertanyaannya begini. Mana nih ya? Tadi udah kelihatan, hilang lagi. Saking banyaknya. Ini. Apakah kekeliruan doktrin Calvinis ini mempengaruhi keselamatan seorang Kristen? Lalu kemudian dilanjutkan, kalau seseorang sudah percaya di Injil yang sederhana, bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, tapi percaya Allah menetapkan dosa dan yang memilih dia dari awal untuk diselamatkan, apakah ini mempengaruhi keselamatan dia? Oke, bagi mempengaruhi keselamatan atau tidak, ini memang agak susah diukur. Karena gini, keselamatan itu menyangkut dua hal yang sangat penting. Ya, pengajaran yang dia yakini dan kondisi hati. Jadi dua faktor sekurang-kurangnya. Pengajaran yang dia yakini, ya,
sama kondisi hati. Ada orang yang sangat serius, super serius dia, tapi dia meyakini sesuatu yang salah. Ya macam begini nggak selamat. Ya. Ada penyembah, saya nonton itu di National Geography itu penyembah di daerah India di sana itu ada yang berpuluh-puluh tahun nggak pernah cukur rambutnya sampai ke tanah begitu ya toh, nggak pakai baju sampai ya toh, celana dalam sampai begitu, wah ampun ya toh, dia serius loh, luar biasa seriusnya, ya. Saya melihat di Himalaya lagi itu di daerah Tibet itu ya, itu penyembahnya itu dari rumahnya berjalan ke kuilnya yang di Lhasa itu tiap 3 langkah dia sujud nyembah. Wih, itu berapa jauh tau nggak? Serius nggak orang yang macam begitu? Oh serius. Tapi sekarang yang dia percaya itu salah apa benar? Salah. Pengajarannya salah, hatinya serius. Yang pengajarannya masih benar. Pengajarannya benar, tapi hatinya serius nggak? Enggak. Nah, ini juga. Jadi ini dua. Hati masih serius, ya. Hati benar, bertobat benar, percaya benar, pengajarannya benar, gitu. Nah, baru bisa ini. Nah, saya tidak tahu ya, toh. Begini, kita bisa omongnya demikian, ya, Ibu Noverina. Begini, saya bilang begini. Ketika seseorang mendengar Injil yang sederhana, ya, mendengar Injil yang sederhana, ya, walaupun Calvinis begitu kacau, saya belum pernah dengar mereka pergi itu ya, Bapak Bapak enggak sih mereka Calvinis khotbah macam begitu juga. Walaupun mereka yakin begitu, mereka tetap mengkhotbahkan tentang percaya Tuhan Yesus, suruh orang bertobat. Makanya ada Calvinis yang bilang dia injili gitu, injili lagi. Karena dia mengkhotbahkan supaya orang bertobat percaya Tuhan Yesus gitu. Nah kalau ada orang dengar khotbahnya macam begini, tulus-tulusnya dia percaya begitu, selamat nggak? Ya selamat. Gitu. Tapi gini, orang Kristen yang selamat, yang lahir baru ini, yang selamat ini, ya. Kalau dia benar, dia selamat. Ya. Dia mendengar pengajaran yang masuk akal dan yang sesuai dengan Alkitab. Dia akan menerima itu. Ya, dia akan menerima. Dalam sejarah, betapa banyaknya ya orang-orang Presbyterian, orang Reform yang berubah menjadi orang Baptis setelah mereka mendengar Injil yang lebih benar, begitu. Terutama di abad 19, ya. Abad 20 awal, banyak sekali. Ya, mereka start awalnya mereka mendengar Injil. Banyak mereka mendengar Injil di gereja yang pembaptis bayi, dengar Injil. Mereka percaya. Nah, orang-orang yang tulus semacam begini, ketika berikutnya mereka mendengar pengajaran yang lebih benar, mereka berani meninggalkan yang salah dan pindah ke yang benar. Oh, di dalam sejarah ada banyak sekali. Indonesia aja nggak usah jauh-jauh. Bruckner ini orang Jerman, ya, yang dikirim dari Eropa, dari Belanda, untuk menjadi gembala di gereja Belanda di Semarang. Di gereja Belanda Reform, gereja Reform Dutch Reform. Dia jadi gembala. Nah, ketika dia ketemu misioneri baptis Robinson, ketemu, ngobrol. Waduh, ya. Dia tahu ini Injil yang benar. Ini punya Robinson lebih benar ini, lebih benar. Akhirnya apa? Dia terima ya, Injil yang disampaikan oleh Robinson, memberi dirinya dibaptis ulang. Dan dia polos-polosnya hari Minggu bahwa dia dibaptis ulang oleh Robinson. Jemaatnya marah, majelis-majelisnya pecat dia, diusir. Coba kita lihat. Jadi orang yang cinta kebenaran, ya, misioneri Amerika, ya, misioneri Amerika yang pertama ke Myanmar.
namanya Judson, ya, Adoniram Judson. Ya. Dia dari gereja kongregasional yang baptis bayi, ya. Yang ini Calvinis, mereka kongregasional. Waktu berlayar dari daerah Boston di sana, berlayar menuju ke Myanmar, wah zaman dulu kan ikut angin. Jadi 1,5 tahun lebih itu. Di kapal mereka belajar baca Alkitab terus, belajar. Akhirnya dia sampai kepada kesimpulan bahwa tidaklah benar bahwa bayi itu boleh dibaptis. Akhirnya waktu sampai di India, mereka singgah di India, dia minta dibaptis ulang oleh, ya, ini rombongannya William Carey yang dari Inggris. Nah jadi ya Bu Noverina, begini, orang sering tanya kepada saya, adakah orang-orang yang pergi ke gereja yang doktrinnya sesat, salah segala macam, adakah mereka masuk surga? Saya bilang begini, kita berharap nanti bisa ketemu ada mereka di surga. Tetapi orang masuk surga atau tidak sangat tergantung kepada hatinya dan pengajaran yang dia terima. Sebenarnya Injil yang menyelamatkan itu sangat sederhana. Tetapi ya, orang yang tidak lahir baru, mereka tumbuh di gereja tetapi baru karena kesalahan pengajaran. Nah, yang macam begini, ya, walaupun sudah jadi pendeta dan banyak khotbah, kita kasih tahu yang benar, nggak mau dia marah terus. Kenapa? Ya, karena itu mengganggu mangkok nasibnya, mengganggu ketenarannya, mengganggu mengusik kesombongannya, dan lain-lain sebagainya. Yang mana mau dia menjilat ludahnya yang udah tercecer begitu banyak itu. Ya. Bagaimana dia mau gitu? Akhirnya apa? Yaitu berarti untuk membenarkan apa yang sudah diyakini gitu loh. Padahal itu sudah salah sekali. Nggak ada ayatnya yang mendukung sama sekali gitu. Oke, ya kira-kira ini agak panjang lebar jadinya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi ada pertanyaan lagi. Dari Yoas Silas, mohon pencerahannya. Gereja kok ajarannya pakai doktrin Calvinis ya? Apakah dasar Alkitab saja tidak cukup? Ya, memang sebagian gereja kan silang ya bahwa ya karena kalau saya bilang karena apa? Ini John Calvin dia termasuk orang yang sangat awal yang menyusun sebuah buku sistematika teologi. Jadi dia termasuk yang sangat awal. Nah, karena dia menyusun itu dan sangat filosofis, ya, seperti yang tadi awal saya katakan, kalau kita telusuri itu sepertinya sangat benar, gitu, sangat filosofis. Sulit untuk membantahnya karena dia satu poin dengan poin yang lain itu sangat berurut dan sangat benar kelihatannya. Nah, tidak heran kalau kemudian pemimpin-pemimpin gereja yang lalu nggak ada yang sanggup untuk melawan itu. Ya akhirnya terima bahwa begitulah. Dan itu diajar akhirnya bergenerasi begitu. Jadi mengajarkan diajarkan oleh Calvin begitu, bergulung begitu. Nah, itulah yang terjadi. Sebenarnya sekarang ini ya kita sebenarnya banyak sekali teolog akhirnya mempertanyakan kembali kesimpulan Calvin nggak cocok dengan Alkitab gitu loh. Bahkan Lauren Vance menulis satu buku yang besar sekali, itu ada di belakang, besar sekali bukunya ya, yang berjudul The Other Side of Calvinism. Wah, dia bilang apa? Ini pun yang kali ini wabah katanya yang melanda kekristenan. Waduh, kayak COVID-19 saja gitu. Saya masih nggak berani ini Lauren Vance yang ngomong ya, sorry ya gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Lawrence Napitupulu. Sebenarnya ini sudah dijawab juga di dalam kolom komentar oleh Elius Uzai. Lawrence Napitupulu bertanya, jadi
Tuhan kan ada memilih Yeremia, Tuhan memilih Paulus, ya. Jadi memang ada pemilihan di dalam Alkitab. Tetapi kebetulan yang pemilihan kepada Yeremia, kepada Paulus itu bukan pemilihan untuk diselamatkan, ya. Dan lagi pula Tuhan memilih itu berdasarkan apa yang Tuhan sudah ketahui sebelumnya, ya. Tuhan bukan memilih dengan unconditional. Tetapi Tuhan sudah tahu dulu apa keputusannya. Jadi ada kondisinya, ada syaratnya, yaitu apa? Yaitu apa yang dia akan percayai. Ya. Oke. Ya. Oke, begini, ya. Yang Calvinis seringkali pakai punya adalah masalah Esau dan Yakub. Dalam kandungan Tuhan sudah pilih. Mereka belum berbuat apa-apa, katanya. Oh ya. Tetapi pemilihan Esau dan Yakub itu sama sekali bukan masalah keselamatan. Itu masalah akan turun lewat jalur Esau atau jalur Yakub sebenarnya. Ini pemilihan sebuah bangsa yang akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran untuk sebuah masa dispensasi. Ya, masa dispensasi, yaitu keimamatan Harun. Sebenarnya begini, dari Adam jatuh dalam dosa sampai Musa, ini satu masa dispensasi di mana menjadi imam atas keluarganya dan tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi begini, Allah janji mau kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Yang bertanggung jawab mengajar kepada anak-anaknya adalah ayah. Mengingatkan kepada anak-anaknya akan janji Allah itu adalah ayah. Dan ayah pada zaman itu berposisi sebagai imam. Oleh sebab itulah ketika ayah memberkati anaknya, anaknya akan terberkati. Dan kalau kacau kayak Ham, dikutuk. Begitu. Nah jadi, sampai kapankah keimamatan ayah ini? Sampai keimamatan Harun menggantikannya. Jadi keimamatan Harun ditegakkan menggantikan keimamatan ayah. Nah ini masa dispensasi. Nah Tuhan ketika mau membangun sebuah bangsa, kan dari keturunan Abraham. Dari keturunan Abraham inilah bangsa ini akan dibangun. Tuhan sudah pilih dulu di situ. Ismail, anak-anaknya keturah semuanya. Ya toh, enggak dipilih. Dipilih siapa? Isa. Ini enggak ada kaitannya dengan keselamatan. Kemudian Isa, ada 2 anak di dalam kandungannya Ribka. Ya toh, harus pilih salah satu. Pilihlah Yakub gitu. Ya, Yakub dipilih bukan unconditional, kondisional. Tuhan tahu dulu bahwa Yakub lebih menghargai perkara rohani. Esau. Ya, Esau cuma makan kacang merah saja. Ya sudah. Nah, makanya dipilih Yakub gitu. Nah, pemilihan Yakub Esau bukan masalah keselamatan. Itu masalah untuk menghadirkan sebuah bangsa yang Tuhan tegakkan untuk sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sampai kapan? Sampai sebenarnya Yohanes tampil. Lukas 16 ayat 16 bilang, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlangsung sampai Yohanes sebenarnya masa keimamatan Harun selesai, ya, masa bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran selesai. Nah, sekarang ini sebenarnya ini adalah masa jemaat lokal. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran dan setiap orang percaya adalah imam. Setiap orang percaya adalah imam. Nah, ini masa jadi begini, di dalam Alkitab ada banyak pemilihan. Pemilihan 12 rasul. Tuhan pilih kok. Ya bukan untuk keselamatan, untuk jadi Paulus dipilih jadi rasul. Banyak pemilihan gitu. Tapi bukan pemilihan untuk lu masuk surga, sisanya masuk neraka. Bukan begitu. Nah, ini yang kelihatannya ya, Calvin kurang tepat dalam hal ini, kurang tepat. Ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan yang lucu dari Tobito Obi.
Jika Tuhan sudah tahu semuanya, sampai akhir bahkan detil-detilnya, siapa yang berada dalam Kristus maupun tidak berada dalam Kristus, maka mengapa kita tidak bunuh diri massal atau hancurkan bumi dan seluruh umat manusia, supaya tidak perlu hidup berlama-lama, karena semuanya tidak akan ada perubahan sesuai dengan foreknowledge Tuhan. No. Ya. Sekarang begini, ya. Kalau pemikiran Tobito ini 200 yang lalu orang lakukan itu, Tobitonya belum lahir. Ya. Kan 200 tahun yang lalu, you pasti belum lahir toh. Nabi nggak ada. Saya bilang begini, ya. Kadang-kadang orang Kristen tidak tahu. Tuhan menunda kedatangannya. Oh, kalau Tuhan menunda kedatangannya, ada indahnya itu apa? Suhento lahir. Kalau Tuhan datang 200 tahun yang lalu, gitu, ya, Suhento tidak ada. Tidak lahir. Nggak masuk surga. Ya loh. Kalau orang tidak masuk surga, lahir tidak masuk surga, itu seperti Judas. Lebih baik ia tidak dilahirkan. Tapi kalau orang lahir dan masuk surga, itu indah. Lebih baik dilahirkan. You know? Karena lahir masuk surga. Itu indahnya. Kalau orang lahir tidak masuk surga, wah, mengerikan. Lebih baik tidak dilahirkan. Tapi kalau lahir masuk surga, lebih baik dilahirkan. Ya. Pak Tobito ini, ya, ini jangan mengandai diri di posisi gitu, ya no? Tidak boleh, manusia tidak boleh sebenarnya berbuat begitu. Kita tidak boleh berpikiran Tuhan gitu, mau hancurkan bumi lah segala macam orang dipilih, no, ya. Kita tuh begini, ya. Kita tidak tahu yang akan datang. Kita menjalani ini yang kita hadapi tiap-tiap hari. Makanya kita berdoa, Tuhan, ya toh, pimpin saya untuk jalan ke depan. Saya juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus mau datang. Apa tahun malam ini atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu. Nah, kita tidak boleh berpikir seolah-olah kita Tuhan begitu. Kita berpikir yaitu kita melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu. Apa yang kita bersiap-siap ya, we do our best gitu. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Ya. Bisa selamatkan orang lebih banyak. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Oke. Ya. Jadi sekalian saya jawab pertanyaan yang nomor 10 ini. Pak Tobito Obi bilang, apa dengan bunuh diri massal dan hancurkan bumi, bahkan memusnahkan seluruh umat manusia, membuat foreknowledge Tuhan berubah? Sebenarnya begini, Tuhan, kalau misalnya ada orang melakukan itu, maka foreknowledge Tuhan dari awalnya adalah, ya akan terjadi itu. Jadi bukan foreknowledge Tuhan yang berubah. Oke? Ini masih melanjutkan dari Calvin Jacobus, ya. Dia masih di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dia mau meminta ketegasan bahwa manusia yang sudah berdosa di dalam kehendak bebasnya, mungkinkah mencari Allah yang sejati? Ini mungkin masih belum puas dengan yang tadi siang. Kemudian masih ada lagi dari Calvin Jacobus ini, ya. Jadi dia bilang begini, peristiwa di luar kehendak Allah yang terjadi sebagai konsekuensi dari kehendak bebas dari subjek yang diciptakan, maka bukankah adanya peristiwa itu memutlakkan kuasa dari Allah? Jadi bagaimana mungkin hal-hal yang telah terjadi itu tidak ditetapkan oleh Allah? Nah, ini masih bingung bahwa dia pikir yang sudah terjadi itu pasti ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi ya bagaimana ini Pak Suento ditanggapi? Ya, saya pikir ya Pak Calvin ini terlalu minum terlalu banyak ini sirup yang merek Calvin gitu. Jadi salah satu kesalahan Calvin yang paling besar, paling berat itu adalah bahwa dia menyimpulkan semua yang Tuhan tahu itu Tuhan tetapkan. Itu salah besar. Ya. Itulah yang menyebabkan ya, kesimpulannya Tuhan menetapkan kejahatan.
Karena Tuhan tahu kejahatan yang akan terjadi. Begitu. No. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak tetapkan itu. Bisa toh, Tuhan tidak tetapkan itu. Oh, kalau gitu Tuhan tidak berkuasa. Tidak. Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan mengizinkan. Sekali lagi saya katakan bahwa begini, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan konsisten tidak meng-overrule itu. Membatalkan itu. Intervensi dan membatalkan itu. Tidak. Ya. Kehendak bebas itu di dalam hati. Ya. Hati manusia itu bebas. Saya bilang tadi, kasusnya Bileam, Tuhan bisa pelintir lidahnya. Tapi hatinya tetap mau. Makanya dia sampai ke tempat Balak. Tahu nggak? Ya, betapa jahatnya hatinya Bileam. Akhirnya dia menasehatin Raja Balak itu begini. Dia bilang gini aja. Kamu nggak bisa lawan bangsa ini. Ini bangsa ini ya, selagi mereka masih setia kepada Tuhannya, Allah Jehovah, you tidak bisa lawan mereka. Yang bisa, ya cari dia trik jahatnya. Kamu bikin bangsa ini berdosa kepada Tuhannya. Wah, gimana caranya? Udah, kirim cewek cakep aja ke sana. Nanti mereka berzina, kacau. Tuhan marah. Habislah mereka. Wah, hebat sekali Bileam loh. Jadi Bileam tahu. Jadi lihat, hati Bileam mau nggak dia bantu si Balak itu? Mau. Dia kan orang Moab. Ya kan? Begitu. Ya, dia mau bantu, tapi dia pura-pura tanya Tuhan. Gitu. Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa nggak ini? Ya udah. Ya toh, bikin apa saja bisa Tuhan bikin dia nggak jadi ke sana, bisa aja. Tapi Tuhan tahu hatinya Bileam mau, dan Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan itu. Kalau ditanya apa alasannya Tuhan mengizinkan itu, wah, itu nanti kita mesti tanya Tuhan gitu. Ya, ada banyak hal kita mesti tanya Tuhan. Apa dia mengizinkan itu yang terjadi? Oke. Oke, itu yang Markus Roma pasal 3 ayat 9 sampai 11 yang dia bilang tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Ini maksudnya begini. Maksudnya pasti Tuhan yang harus tarik dia dulu. Ya. Begitu. Jadi manusia nggak bisa dari dirinya sendiri mulai mencari Allah. Jadi harus Nah, ini sebenarnya tadi siang sudah dijawab. Tuhan panggil. Ya, jadi Tuhan ada panggil. Ya, Tuhan panggil. Ya, Tuhan panggil. Tuhan suruh pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya. Tuhan suruh beritakanlah Injil kepada setiap makhluk, segala makhluk, sama cicak segala macam gitu. Beritakan Injil. Nah, itu Tuhan suruh panggil mereka. Mengenai siapa yang akan respon, siapa yang tidak, hanya bukan urusan. Dengan menempatkan diri di posisi Tuhan yang Maha tahu gitu. Kita beritakan itu yang Tuhan suruh gitu. Nah, orang sering mau bertanya, ini termasuk semua Calvin, itu bukan urusan kita. Ya. Siapa A akan terima, B tidak, itu bukan urusan kita. Itu ya. Ya. Jadi karena itu bukan urusan kita, maka kita punya tugas beritakan, ya, atau perlu kita diperintahkan, diperbolkan, beritakan kepada, jadikanlah sekalian bangsa muridku, semua bangsa, ya, beritakannya sampai ke ujung bumi. Ini artinya sebenarnya itu, ya, kalau saya itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Maksudnya Tuhan ngomong begitu. Oke, menarik sekali. Ini pertanyaannya masih banyak nih, jadi jawabannya mesti singkat-singkat. Abdul Tomat, masih di Markus pasal 4, tentang ini ya. Katanya kan, ini, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang
luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Apakah ada unsur keputusan Tuhan? Ya, supaya mereka jangan itu, gitu. Jangan menanggap, jangan mengerti, jangan berbalik mendapat ampun. Jadi seolah-olah Tuhan tidak mau mereka diselamatkan begitu. Ya. Seolah-olah Tuhan, udah, ya toh. Nah, sekarang begini, dalam menafsirkan Alkitab itu demikian. Saya kasih tahu ya. Ayat-ayat Alkitab tidak pernah saling bertentangan. Kita harus menggali ini apa yang dimaksud. Ya karena Tuhan suruh pergi beritakan Injil kepada setiap orang, jadikan sekalian bangsa muridku, kemudian beritakan sampai ke ujung bumi. Lah, bagaimana? Nah Tuhan, ya toh, ayat ini harus dipadukan dengan yang lain. Ya. Yang dipadukan dengan ayat yang saya bilang yang di dalam Injil Matius 13 ayat 12 itu. Jadi katanya apa? Kepada mereka yang mempunyai akan dikasih berkelimpahan. Yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Ini. Jadi disampaikan kenapa? Disampaikan tuh begini, supaya mereka mendengar dan tidak menanggap. Supaya mereka menggali. Intan permata tidak di tepi jalan. Mau cari emas saja susah sekali orang menggalinya. Jadi, maksud Tuhan tuh begini. Kalau itu dikasihkan kepada mereka, mereka mendengar dan ini, akhirnya mereka tidak menghargai itu. Itu sebenarnya. Jadi Tuhan mau supaya dari dalam hati mereka harus ada. Secuil saja cukup. Ya. Kalau ada, Tuhan akan tambahkan. Tuhan tambahkan. Tuhan tahu di hatinya Sida yang sudah menempuh perjalanan ya berapa sekitar 4.000-an kilometer ya. Dari Ethiopia sampai ke Yerusalem, hatinya sangat mau akan kebenaran. Tuhan tahu di Kaisaria Cornelius sangat ingin akan kebenaran. Tuhan tahu. Tuhan kirim orang ke sana. Tapi Tuhan tahu ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Ya. Jangan lemparkan mutiara kamu lagi. Ya, dia injak. Nah, Tuhan tahu. Jadi, ya, jangan kita menafsirkan ayat Alkitab itu bentrok dengan yang lain. Berarti yang Tuhan bilang kepada orang-orang ini, katanya, biarlah mereka mendengar dan tidak menanggap. Tuhan mau tahu. Mereka mendengar kok belum ngerti. Ada nggak mereka mau cari tahu gitu? Ada nggak mereka mau mengerti? Ya, mendengar kok nggak ngerti ya? Waduh. Saudara, siapa namanya itu? Kalau kamu hadir dalam KKR Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan, kamu lihat orang yang ada di situ itu hampir mau 10 ribuan orang. Dan cukup, bahkan lebih dari 12 bakul. Kalau Anda punya hikmat ya, di situ. Kira-kira ini siapa? Apakah cuman ngejar rotinya? Tidakkah sedikit tersentak di dalam hati? Ini Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Ini dia. Ya. Inilah dia yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di seluruh kitab Perjanjian Lama. Nah, orang harus mengerti itu. Jadi, kalau dia tidak ada hikmat, tidak mencari, melihat dan tidak melihat, mendengar dan tidak mendengar. Begitu. Nah, itu dia. Ya tuh mendengar ngerti ya. Jadi kayak main-main begitu.
Sama dengan Anda ikut acara ini, ya loh. Coba, ya loh. Ini siapapun yang nonton ini saya kasih tahu Anda, seharusnya dengan baik-baik. Ya. Ini memicu Anda, membangkitkan rasa ingin tahu Anda yang sangat besar. Ya. Di antara begitu banyak doktrin yang diajarkan oleh begitu banyak denominasi menyebutnya hutan belantara kekristenan, gitu. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Kalau tidak ada rasa ingin tahu, ingin mengejar yang benar, biarlah Anda melihat dan tidak melihat, mendengar dan tidak mendengar, supaya jangan berbalik sehingga disembuhkan. Galak sekali Tuhan, ya. Galak sekali, ya memang begitu. Ya, ya. Tuhan itu, ya, dia maha murka juga. Begitu. Seimbang. Ya, jadi dalam hal ini berlaku bagi barang siapa yang memiliki, kepadanya akan diberi ya. Dan barang siapa yang tidak memiliki, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Horatio. Horatio bertanya mengenai peristiwa di 1 Samuel pasal 23 mengenai Daud yang lari ke Kehila, dikejar-kejar Saul. Lalu ceritanya sesudah Daud di Kehila, dia bertanya kepada Imam Abiatar, apakah Saul akan ke Kehila? Kemudian Tuhan menjawab ya. Ya kan? Lalu setelah Daud dengar itu, Daud lari ke padang gurun. Lalu pertanyaan Horatio, ya, mengapa Saul tidak jadi datang, gitu kan? Karena Daud udah lari gitu. Jadi jawaban Tuhan salah dong bahwa Saul akhirnya tidak datang ke Kehila. Justru disinilah, ya, justru disinilah kita dapatkan bahwa kehendak bebas manusia ternyata berperang. Setelah Daud tanya kepada imam pakai effortnya, ya, Urim Tumim, bahwa Saul akan datang, dia lari. Ya memang Tuhan tahu kalau Daud ada di situ, ya pasti Saul datang, pasti datang. Udah dengar, di mana Daud sekarang? Oh, ada di situ. Ya kita datang ke sana. Itu Tuhan tidak mungkin salah, ya Tuhan tidak mungkin salah. Tapi Daud, wah dia, gue akan dikejar di sini, lari, ya lari. Lalu Saul kumpulkan informasi lagi, katanya nama Saul sudah lari, ya dia nggak jadi datang, gitu, dia nggak jadi datang. Nah makanya jadi ya, inilah kehendak manusia ada mempengaruhi informasi yang dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak bohong. Ya, Tuhan juga tidak salah. Ya memang kalau Daud tetap di situ, Tuhan Saul pasti datang, gitu. Ya toh? Ya, sangat logis sekali. Ya. Jadi dapat kita mengerti bahwa jawaban Tuhan adalah jikalau Daud tetap di Kehila, maka Saul akan datang ke Kehila. Ya, begitu kira-kira. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nah, Heston Dalton Warrow. Selamat malam, saya ingin bertanya, 1 Petrus 1 ayat 20, Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti, apakah Adam dan Hawa ditetapkan untuk jatuh dalam dosa? Sebab jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, berarti menabrak 1 Petrus 1 ayat 20. Ya, ini Bagaimana? Kalau gimana? katanya kan Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Agak putus sedikit. Katanya Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Nah, kalau Adam dan Hawa ditetapkan jatuh dalam dosa, tidak ditetapkan, ya. Ini Calvin yang ngawur. Iya. Oke, jadi ini kekeliruan ya. Sebenarnya tidak mungkin Alkitab mengatakan bahwa Adam ditetapkan jatuh ke dalam dosa. Oke, lanjut. Kemudian, ini
dari Tobi lagi, atas dasar apa Yudas dipilih menjadi rasul? Apakah Ya. berdasarkan foreknowledge bahwa ia berpotensi jadi rasul? Tapi anehnya kok Yudas malah binasa. Mengapa? Ya. Ya, kenapa tidak usah dipilih aja gitu? Ya, begini ya. Semua yang dipilih, semua murid ya, yang dipilih adalah orang yang percaya Yesus. Ya. Tadinya mereka ikut siapa? Ikut Yohanes Pembaptis. Dan kemudian mereka ikut Yesus. Mereka datang ikut Yesus. Lah, orang tanya sama saya, Pak, Yudas sebagai saat dia percaya Yesus. Percaya Yesus itu bertingkat. Hampir semua murid awal-awalnya itu percaya Yesus nabi. Nabi. Gitu. Percaya dia guru ya. Mungkin awal-awalnya guru gitu, guru. Wah, ini guru nih. Kan orang Yahudi cari guru kan hal yang sangat sangat biasa, mereka cari guru kan. Wah, ini apa ya, kalau orang tua bilang paisufunya gitu, cari guru silat gitu. Nah, itu cari guru ya. Jadi Tuhan Yesus dilihat ini mengajarnya bagus. Jadi nah, tadinya ikut Yohanes. Yohanes ini manusia istimewa ini. Jadi dia khotbahnya tuh galak, ikut dia dibaptis segala macam. Dan kemudian ikut Tuhan Yesus. Percaya Yesus itu guru, ikut dia. Kemudian meningkat mungkin setelah melihat dia bikin banyak mujizat segala macam. Ah, nabi ini, nabi. Mereka percaya dia nabi. Nah, ya loh. Agak belakang-belakangan Tuhan Yesus kan tanya sama mereka. Menurut orang-orang siapa aku ini? Macam-macam ngomongnya. Elia lah, macam ngomong. Yeremia lah, ya toh. Petrus yang buat apa? Engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Tuhan Yesus bilang, ini benar ini. Jadi begini, ya, guru, nabi, ya. Kemudian meningkat. Sekarang percaya dia Mesias. Belum tentu Yudas ikut percaya dia Mesias. Aha, Petrus sudah percaya dia Mesias. Yudas belum. Ya, cuman guru gitu ya. Nabi hebat juga itu. Bahkan tau nggak, Mesias itu meningkat satu lagi itu masih apa? Mesias itu sama dengan Yehova sendiri. Maka itu sesudah bangkit pun ketika mau menyembah dia, sebagian masih ragu-ragu, nggak berani menyembahnya. Mengapa mereka tuh orang Yahudi? Mereka tuh nggak boleh menyembah apapun, siapapun selain kepada Allah Yehova. Begitu. Nah, Yudas kelihatannya mentok sampai percaya dia itu nabi. Dan Yudas tidak percaya bahwa dia adalah juru selamat. Makanya Tuhan bilang, ya lebih baik dia tidak dilahirkan celaka. Dia ikut Tuhan Yesus sekian lama, tapi dia tidak mempercayai Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Dia sang juru selamat, dia Allah sendiri. Dia tidak sampai ke situ. Oh, hari ini juga banyak orang Kristen yang demikian. Saya kasih tahu ada banyak orang Kristen demikian. Ya. Pergi ke gereja dengarkan Yesus bagus, pengajarannya bagus, ikut gereja, apalagi lahir sudah jadi Kristen, bagus gitu. Tetapi pemahaman pengenalannya akan kebenaran yang berjenjang naik-naik itu tidak bertumbuh dengan baik. Imannya murid-murid yang lain, imannya Petrus itu bertumbuh, gitu. Bertumbuh. Nah, Petrus itu tadinya ketemu Tuhan Yesus gara-gara jala ikan, bertumbuh begitu. Semakin mengenal Tuhan dengan baik. Seharusnya kita juga begitu. Tinggalkan pengajaran yang salah makin bertumbuh. Pindah dari gereja yang salah ke gereja yang benar. Kalau betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi kebenaran. Orang bilang, ada Pak Suhento ini bagaimana sih? Ya toh, masa tindakan gereja yang salah? Tidak apa-apa. Biar gereja yang salah makin berkurang, gereja yang benar makin bertambah. Di pihak Tuhan tidak ada rugi sedikit pun. Ya, Tuhan malah senang gitu. Yang tidak senang itu siapa? Yang kolektanya kurang. Gitu. Nah, itu. Ya. Tapi kalau orang melayani Tuhan dengan benar, nggak takut itu.
Oh, tanya sama jemaat Grafe. Saya bilang, kalau kalian ketemu ada gereja yang lebih benar dari Grafe, boleh pindah ke sana. Silakan, saya nggak marah. Kalau boleh, tolong kasih tahu saya, kita salah apa, dia benar apa, supaya saya ikut pindah juga. Begitu. Oke. Ini dia, ya. Ini dari Putra NDR. Ada pertanyaan yang singkat saja, mau minta penjelasan. Tadi kan Pak Suento ada jelaskan ada 4 hal yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diizinkan, yang diketahui, sama yang diinginkan. Apakah ketetapan Allah itu rencana Allah? Terima kasih. Bukan, ya. Ketetapan Allah itu adalah urusan yang sangat besar. Ya. Urusan yang sangat seperti ketetapan bahwa Yesus Kristus juru selamat. Ya, ketetapan setiap orang yang ada di dalam Yesus diselamatkan, akan dipilih. Urusan besar. Ketetapan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Jangan dilebay-lebaykan, lalu Tuhan menetapkan dosa pula. Itu nggak benar itu. Itu memfitnah Tuhan. Gitu. Nggak boleh begitu. Ya, Tuhan tidak menginginkan hal yang buruk, apalagi menginginkan dosa dan sebagainya. No. Tuhan menginginkan hal yang indah, yang baik. Tapi manusia yang berkehendak bebas tidak mau ikut keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus dalam doa di Getsemani memberi contoh. Habis mohon dia berdoa, di ujungnya dia berkata apa? Kehendak mula yang jadi. Nah, setiap orang Kristen seharusnya dengan sikap yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, kehendak mula yang jadi. Berarti Tuhan mempunyai kehendak yang bagus, yang indah, yang ya untuk kita positif punya. Tapi seringkali kita menyimpang kehendak kita, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Adi Putra. Tadi kan Pak Suento bilang bahwa orang harus punya rasa ingin tahu ya untuk mengejar kebenaran. Lalu mungkin atau tidak ada Calvinis yang mengatakan bahwa itulah hasil regenerasi, itulah yang dihidupkan dulu oleh Allah. Begitu. Sekarang saya bilang begini. Jadi gini, ini kan dihidupkan kan ada hubungannya dengan unconditional election itu. Oh, jadi Adi dihidup, si Edi tidak, gitu, ya. Si Ucok dihidupkan, gitu. Si Tono tidak. Yang dihidupkan senang, yang tidak dihidupkan bagaimana? No, tidak ada yang macam begitu. Tuhan hidupkan ini, ya. Dipilih mana hidupkan. Alkitab tidak ada ngomong macam begitu. Tidak ada. Alkitab ngomong yang kita sudah baca, kita manusia, murid-murid Tuhan yang percaya duluan, disuruh pergi beritakanlah Injil. Ya, bahkan ditekankan sampai kepada segala makhluk, beritakan. Memanggil dengan Injil, memanggil orang. Memanggil orang berdosa. Tuhan Yesus mencari anak manusia, mencari orang berdosa. Habis itu anak manusia pulang ke surga. Murid-muridnya dikasih tugas pergi mencari orang berdosa. Cari pakai senter. Cari pakai apa? Cari pakai Alkitab, pakai Injil. Itu, ya. Cari pakai Injil. Itu cari orang berdosa. Alkitab. Nah, beritakan kepadanya. Sebab pemberitaan Injil itu begini. Ini ya, pemberitaan Injil itu kasih tahu bahwa manusia itu berdosa. Manusia berdosa dan cukup setitik dosa saja Anda tidak bisa lagi masuk surga. Anda akan binasa di neraka. Dan kalau mau selamat, mau masuk surga, saya kasih tahu kamu baik. Yesus menyelesaikan itu.
Yesus menyelesaikan itu. Dan Injil disampaikan sepenuhnya. Supaya yang bersangkutan menyambut Injil. Diselamatkan. Nah, itu sebenarnya. Oke. Oke. Ya. Pertanyaan lagi dari Horatio. Calvinis sering memakai ayat ini untuk mendukung total depravity, Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Apakah ayat ini berbicara mengenai total depravity? No. Ya. Ayat ini berbicara, ya total depravity memang manusia jatuh. Maksudnya ayat ini bicara tentang total depravity. Tapi ayat ini tidak mengkerangkeng, ya, menutup bahwa tidak bisa merespon Injil. Ayat ini tidak berkata begitu. Ya, orang Ethiopia nggak bisa ubah kulitnya, harimau nggak bisa ubah belangnya. Tetapi orang Ethiopia diberitakan Injil, dia bisa respon. Bukti sida-sida yang dari Ethiopia itu. Ya, diberitakan Injil oleh Filipus. Sampai di tempat yang ada air, dia berkata apa? Lihat, di sini ada air. Apa? Halangannya bagi aku untuk dibayar. Filipus bilang apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Aku percaya. Gitu. Kalau Filipus bilang, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Tunggu dipilih dulu. Ngawur deh. Dia menjawab, aku percaya. Respon. Ya, respon. Orang Ethiopia nggak usah ubah kulit kok. Dia hanya cukup kasih respon saja. Ya, jadi harus clear bahwa Grave bukan mengajarkan bahwa manusia itu bisa lepas sendiri dari dosa. Tidak. Melainkan kita percaya bahwa Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk merespon terhadap panggilan Tuhan. Ya, jadi ayat itu tidak mendukung total depravity seperti yang diajarkan oleh Calvinisme. Oke, ini hampir jam 9 ini. Ya, betul. Jadi sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya, tetapi ini dari tadi sudah terjawab sebagian besar. Ya. Ini mungkin ada yang mau bertanya mengenai efek dari filsafat ini, efek dari mind setting terhadap penginjilan. Kira-kira apa akibat dari doktrin Calvinisme terhadap semangat penginjilan atau bagaimana? Ini terakhir ya. Ya. Wah, luar biasa. Luar biasa, saya katakan. Ya. Orang Calvinis marah sama saya ketika saya bilang bahwa Eropa sebentar lagi jadi benua yang warna hijau. Warna hijau, Anda tahu maksud saya. Ya. Itu gara-gara Calvinisme. Salah satu penyebabnya. Salah satu. Banyak salah satu. Ya. Dari Calvin sampai misioneri Eropa yang terkenal William Carey itu lebih 300 tahun. Lebih 300 tahun. Tidak beritakan Injil ke berbagai bangsa. Stagnan. Stagnan. Dan ketika William Carey mau beritakan Injil ke India, gereja Baptis punya gembala loh, Leland namanya. Ya. Berkata kepadanya, young man, you sit down. If God wants to save the Indian, He doesn't need your help. Satu lucunya. Anak muda, duduklah kamu. Kalau Tuhan
mau selamatkan orang ini. Gitu. Dia tak perlu bantuan kamu. Ini terpengaruh Calvinisme. Wow. Di Amerika, satu masa, abad 19, ada baptis Calvinis. Mereka baptis yang menentang pengiriman misi. Ya, wah, pusing dah. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya puji Tuhan, ada banyak gereja reform, banyak gereja reform. Ya, saya nggak tahu kenapa mereka tetap masih mau pakai reform. Mereka berkata kami tidak Calvinis, ya. Ditambahin Injili dan lain sebagainya, ya puji Tuhan. Ya. Sebab kalau reform saja, ya, mereka tidak percaya. Perlu kirim misi ke tempat lain, perlu penginjilan. Nah ini, ya. Jadi betapa besar pengaruhnya. Betapa besar. Nah, oleh sebab itu, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di start awal saya berkata bahwa saya tidak menjelekkan teologi manapun, doktrin manapun, tidak. Saya banyak menjawab orang. Ini karena banyak orang bertanya, jadi saya harus menjawab. Gitu. Dan saya menjawab sesuai dengan yang saya percaya. Dan saya menjawab sesuai dengan ayat Alkitab. Gitu. Ini penting. Gitu. Sesuai dengan ayat Alkitab dan sesuai dengan yang akal budi yang Tuhan berikan. Saya katakan bahwa ya, Calvinisme muncul. Kalau perkataan Lawrence Vance, ya, itu wabah yang melanda kekristenan. Wah, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ya. Dia punya konsekuensinya terhadap pemberitaan Injil dan banyak hal yang lain. Sebenarnya, ya, yang besar sekali pengaruhnya itu adalah doktrin gereja. Kalau doktrin Alkitab, oke. Ya. Kita bisa banyak kesepahaman. Sola Scriptura, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tapi pun banyak Calvinis tidak berani tegas bahwa proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir selesai. Tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi bahasa lidah, tidak ada. Banyak mereka tidak berani tegas. Tapi mereka teriak-teriak sola Scriptura. Nah, doktrin keselamatan ada persoalan. Doktrin gereja lebih banyak persoalan sebenarnya. Ya. Karena Calvin punya tentang gereja. Itu bersatu dengan negara dan dia mau menguasai. Dia terlalu banyak baca buku The City of God yang ditulis oleh Agustinus. Sehingga dia mau menjadikan kota Geneva itu The City of God. Semua orang yang tidak setuju dengan pendapat dia diusir dari kota Geneva. Waktu itu. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, jadi oke, ya. Mudah-mudahan ini menjadi perangsang bagi Anda untuk mengajar. Kalau tidak punya, Tuhan akan ambil. Kalau punya, Tuhan tambahkan. Yaitu apa? Rasa ingin tahu akan kebenaran. Oke, cukup. Ya, ini kalau mau diteruskan, wah, nggak tahu ini mau tidur jam berapa kita semua. Apa yang sudah kita dengar tadi siang, itu baru satu ya. Baru satu loh, baru T-nya itu total depravity. Masih akan ada lagi episode-episode selanjutnya. Ini tulip ini sudah diperdebatkan sejak zaman dulu. Dan sesungguhnya Grave sudah memberitakan kebenaran ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi apabila Anda baru saat ini menemukan apa yang diajarkan oleh Grave, Anda baru ketemu kebenaran ini, maka Anda cari terus, Anda kejar terus, Anda boleh bertanya terus. Kalau Anda masih belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban malam hari ini, Anda silakan bergabung di dalam grup WhatsApp. Judulnya adalah Grave Live Facebook. Di situ bergabung orang-orang yang ingin bertanya lebih lanjut. Dan di situ ada 3 narasumber yang siap untuk memberikan jawaban. Dr. Sohento Liao, Dr. Stephen Liao, dan saya sendiri, Andrew Liao.
dan kami akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Minggu depan masih akan ada lagi pembahasan firman Tuhan, dan apabila Anda menganggap bahwa kebenaran ini adalah sesuatu yang berharga, maka luangkanlah waktu dan jangan lupa untuk share supaya orang-orang yang terdekat yang Anda kasihi juga bisa menemukan kebenaran ini. Oke, kalau begitu kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa ada kebenaran yang menerangi kami, dan juga terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan untuk menajamkan penafsiran kami, supaya pikiran-pikiran kami bisa diluruskan, bisa disusun dengan rapi dan teratur, dan kami mendapatkan yang mana yang sesuai dengan Alkitab. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kali ada hal-hal yang rohani mengenai pengajaran-pengajaran tentang Alkitab, itu bisa meningkatkan nafsu kami terhadap hal-hal rohaniah, dan kami akan terus mengejarnya. Dengan demikian, maka keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami tidak sia-sia, tetapi kami kerjakan sehingga akan menghasilkan buah. Kami mengucap syukur, kami mohon supaya Engkau yang akan memelihara kami semua, terutama Dr. Suhento Liao, supaya kami semua tetap sehat, dan kami bisa melakukan aktivitas kami, melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Maranatha. Maranatha. Oke, sampai jumpa Kamis depan.